Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again, my student. I hope you stay healthy and keep spirit to learning English. Uh, Selamat datang kembali anak-anakku kelas 8. Kita kembali di semester genap dan kita semuanya harus bersiap dalam mempersiapkan diri menjalani semester genap ini, dan kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis, kita mencoba untuk menghilangkan rasa malas agar semua yang kita lakukan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Okay, today before we learn about simple present, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the material for today is about simple present tense based on your textbooks, based on your LKS. Simple present tense there is in chapter 1. Okay, yuk belajar simple present tense, pengertian, rumus, dan contohnya. Do you know how to state your daily activity? Aktivitas sehari-hari kalian. In English, the sentence that reflect daily activity or general truth is written using simple present tense. Jadi, simple present tense ini digunakan untuk aktivitas sehari-hari atau kita gunakan pada kalimat di kebenaran umum yang sudah kita tahu. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini. Jadi poinnya adalah saat ini, atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang kali yang menjadi kebiasaan kita. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris karena terhitung tenses yang paling mudah. In every tenses there will be a verbal sentence and a nominal sentence. You have to know this one. What is the verbal sentence and what is the nominal sentence? Please pay attention. I will tell you about what is verbal and nominal sentence. Verbal sentence, there is to be, am is are. Why? Karena there is no, there is no to be, ya. In verbal there is no to be. There is no to be here. Okay. In here there is no to be. In verbal there is no to be, am is are. Why? Karena ada kata kerja. Jadi pada satu kalimat itu tidak ada to be. Apa sih itu to be? To be itu am is are kalau di present. Kalau di simple present, ya. Jadi diingat-ingat, kalau verbal there is no. Ini to be tidak ada. Ya, tidak ada to be, tidak ada am is are. Kenapa? Karena ada kata kerja. That's the verbal. So how about the nominal? In a nominal sentence used to be, am is are. Why? Karena pada kalimat itu tidak ada kata kerja. Jadi kalau tidak ada kata kerja menggunakan to be, am is are. Nah, am is are ini dipilih salah satu, disesuaikan dengan subjeknya. Okay, next. Okay, there are a table of content. For the first is verbal versus nominal, and the second is simple present for verbal. The third is simple present and nominal. Fourth is affirmative or positive sentence, negative and interrogative sentence. And the last is there is a simple exercise for you. For the first, verbal versus nominal. Sekarang poin pentingnya adalah kalian harus tahu mana kalimat verbal, mana kalimat nominal, ya. Jadi dua ini berbeda. Ketika kalian tahu dua bedanya ini, kalian akan mudah memahami dan mengerjakannya. In every sentence, every tenses, there will be a verbal sentence and nominal sentence. Setiap tenses, entah itu present, past, continuous, future, perfect, dan lain-lain, pasti ada namanya verbal dan ada yang namanya nominal. Okay. Nah,
seperti sama kayak tadi, kalau di verbal itu there is no ya, ini there is no. So sorry, there is no to be, tidak ada MSR. Why? Kenapa? Karena ada kata kerja. Nah, di saat kalimat itu ada kata kerjanya, berarti tidak menggunakan MSR. Nah, kalau kalimat itu tidak ada kata kerjanya atau verbnya, kalimat itu wajib menggunakan to be atau MSR. Oke. Jadi dua hal ini harus kalian paham ya, verbal and nominal. Okay, and then let's we see based on the screen. Kita akan cari tahu di mana perbedaan secara detailnya nominal dan verbal. Mudah sekali ya anak-anak ya. Kita lihat coba kalimat ini. She is nurse. Dia adalah seorang perawat. Is it verbal or nominal? Ini kalimat verbal atau nominal? Kalau verbal kenapa? Kalau nominal kenapa? Nah, is there any to be, MSR? Apakah di kalimat ini ada MSR-nya? Is there any verb? Apakah di kalimat ini ada kata kerjanya? So, what is the subject? Apa subjeknya siapa? Oke, coba kita jawab pertanyaan pertama. Is it verbal or nominal? Okay, this sentence is nominal. Why? Because in this sentence there is a to be, ada to be-nya. To be-nya mana? To be-nya is, ya. Is there any verb? Tidak ada verbnya, tidak ada kata kerjanya karena perawat adalah suatu pekerjaan atau jobs. Tidak kata kerja, bukan kata kerja. So what is the subject? Kenapa menggunakan is? Karena subjeknya adalah she. Nah, ini diperhatikan penggunaan to be. M is are. Kalau M itu gandengannya I, kalau are itu gandengannya they, we, you. Kalau is itu adalah gandengannya he, she, it, name atau place, tempat atau lain-lain. Jadi yang pertama kita harus melihat subjeknya dulu apa, kemudian kita lihat di kalimatnya ada kerjanya atau tidak. Kalau tidak ada kita menggunakan to be. Nah, to be-nya kita sesuaikan dengan subjeknya. Menggunakan am, are, atau is tergantung dari subjeknya. Nah, yang kedua ini kita lihat bersama-sama. They eat fried rice this morning. They eat fried rice this morning. Oke. Kita lihat dulu kalimat ini. Apakah ada kata kerjanya? Yes, ada kata kerjanya, ada verbnya. Verbnya adalah eat, makan. Nah, ketika ada kata kerja, sudah tidak dibutuhkan lagi yang namanya to be. Sudah tidak ada MSR-nya di sini. Oke. Nah, kata kerja ini bisa ditambahi s atau tidak, tergantung dari subjeknya. Kita lihat kotak yang ini. Nah, kalau subjeknya Ayu Dewi, verbnya, kata kerjanya tanpa s, without s. Kalau kata kerjanya he, she, it, name, atau place, tempat, kita baru menggunakan s. Understand? Ya. Nah, kalau kata kerjanya ini kita ganti kata kerja. Subjeknya kita ganti she, berarti di sini it-nya perlu ditambahi s, berarti she eats gitu ya. Oke, nah seperti ini. She reads. Nah, karena subjeknya he, she, it, name, place, and etc. We need to add verb. We need to add s in verb. For this example, she reads. Nah, ada s-nya. Kenapa? Karena subjeknya she. Nah, di sini kata kerjanya tidak ditambah s. Kenapa? Karena subjeknya they. They masuk yang sini. Oke. Udah dipahami ya? Oke, second ini nominal. Nah, nominal. Kalian tidak akan pernah menemukan kata kerja di sini. We are student, is a big dog, is nurse, I'm from, dan lain-lain. Ya, yang perlu diperhatikan di nominal ini hanya to be-nya, penggunaan to be. Kalau we sama are, it tadi ya sesuai dengan kota yang Pak Fikri jelaskan tadi. Nah, Jakarta ini adalah nama kota, jadi menggunakan is. Oke. Nah, Tono dan Dini ini nama orang, Pak. Tapi kenapa Pak pakai are? Kenapa pakai are? Karena orangnya lebih dari satu. Ketika orangnya lebih dari satu menggunakan are. Kalau hanya Tono saja tidak ada Dini, baru kita menggunakan is. Tapi ketika ada Tono dan Dini berarti dua orang itu menggunakan are, bukan is lagi. My name is Nita dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kita pahami dulu yang nominal dulu saja. Nah, di nominal ini Venus is the second planet
from the sun. Tidak ada kata kerja dalam kalimat ini, jadi menggunakan to be-nya adalah is. Nah, kalau positif gampang saja ya. Kalau negatif tinggal ditambahin not setelah to be, setelah is. Ya, Venus is not, gitu ya. Nah, kalau interrogatif gimana, Pak? Kalau interrogatif, is-nya ditaruh depan, kemudian langsung disusun seperti biasa. Sudah gampang seperti itu. Nah, kemudian kalau di verbal juga sama, sangat-sangat mudah. Nah, I go to school every Monday. Ya. Nah, di kalimat ini ada kata kerjanya. Mana kata kerjanya? Go adalah pergi. Ya. Pergi adalah kata kerja. Apakah ada to be di sini? Tidak ada and is are. Kenapa? Karena ada kata kerja. Nah, kalau ini positif. Nah, negatif tinggal ditambah don't atau do not. I do not go to school before the verb. Sebelum verb ada don't-nya, ya. Kemudian Pak, kalau interrogatif bagaimana? Kalau interrogatif, do-nya tinggal ditaruh depan, not-nya dihilangin, sudah beres. Do I go to school every Monday? Tinggal dibalik saja. Nah, oke. Nah, untuk do dan do not tadi, ya. Kenapa kok pakai do I tadi? Kenapa pakai do atau do not? Nah, ini. Kalau I di we subjeknya pakai do atau do not. Kalau subjeknya he, she, orang pakai does atau does not gitu. Yang penting pada kalimat ini adalah dilihat dulu subjeknya, baru kalian bisa menentukan do atau does. Oke, for the exercise, bla bla bla, we titik-titik from Ukraina, kita dari Ukraina. Tidak ada kata kerja di sini, jadi kita menggunakan to be. Nah, we gandengannya tadi apa? Apakah we gandengannya am? No, am untuk I. We is tidak ada, yang ada adalah we are from Ukraine. Kemudian she bla 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 English teacher, tidak ada kata kerja di sini, jadi menggunakan to be. Nah, to be-nya apa? She am tidak ada, she are tidak ada, yang ada adalah she is. Oke. Nah, di sini Chika brings a glass of water. Nah, di sini ada kata kerja yaitu membawa. Nah, verb-nya ini pakai as atau tidak kita lihat dari subjeknya. Subjeknya adalah nama orang dan orangnya hanya satu, kemudian perjanjiannya kalau orangnya cuma satu, verb-nya ditambahi s. Oke. Nah, yang keempat, they play atau plays football in the garden. Play atau plays. Nah, play adalah kata kerja, jadi tidak ada to be di sini. Kita lihat subjeknya adalah they. They termasuk golongan yang tidak pakai s, berarti jawabannya adalah play, bukan plays. Oke. Nah, ini we, do not atau does not. Dilihat dari tadi, we itu temannya do not atau does not, kita pilih we adalah do not, bukan does not. Oke. Ya, anak-anak, it's enough for today. Please listen and watch carefully every videos that teacher give to you, in order you will get more knowledge and you will get more score that you have done in your quiz. Jadi anak-anak, tolong dikerjakan dengan baik dan diperhatikan dengan sangat-sangat baik pada semester genap ini. Setiap video yang diberikan oleh guru agar kuis yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat membantu nilai-nilai kalian di hasil akhir penilaian nanti. Karena di semester genap ini standar penilaian akan lebih tinggi. Jadi kalau kalian tidak ada perubahan, maka kalian sendirilah yang akan rugi pada akhirnya. Sekian dari Pak Fikri dan Pak Noval. Thanks for your attention. See you next time. Stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.